Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan terhadap pengembangan anak. Saya di sini mempunyai beberapa referensi. Yang pertama, pengembangan anak di lingkungan keluarga. Yang kedua, pengembangan anak di lingkungan sekolah. Yang ketiga, pengembangan fisik dan psikologis anak. Yang keempat, perkembangan terhadap hal baru. Yang pertama, perkembangan anak di lingkungan keluarga. Keluarga atau orang tua berfungsi untuk memastikan bahwa anaknya sehat dan aman, memberikan sarana dan prasarana untuk mengembangkan kemampuan sebagai bekal di sekolah, serta sebagai media dalam menanamkan nilai sosial dan budaya sedini mungkin. Orang tua juga memberikan kasih sayang, penerimaan, penghargaan, pengakuan dan arahan kepada anaknya. Hubungan antara orang tua dan anak sangatlah penting untuk membangun kepercayaan terhadap orang lain dan diri sendiri. Selain itu, juga dapat membantu mengembangkan sosial, emosional, dan kognitif pada anak. Budaya, kepercayaan, tradisi, dan nilai yang dianut dalam suatu keluarga juga mempengaruhi tumbuh kembang pada anak. Juga orang tua berperan pada masa remaja dan dewasa. Orang tua memiliki tugas dan peran baru seiring dengan perubahannya kebutuhan anak pada masa itu. Perubahan yang terjadi pada masa ini adalah perubahan secara fisik, kognitif, dan juga sosial. Anak akan mulai melepaskan diri dari ketergantungan pada keluarga dan mulai fokus pada kehidupan sosial di luar rumah. Kondisi yang optimal di rumah. Pemenuhan nutrisi yang cukup dan interaksi antara orang tua maupun dengan anak sangat mempengaruhi perkembangan dan perilaku anak. Orang tua bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang aman, memantau aktivitas anak, membantu mengembangkan emosi, sosial, dan kognitif secara menyediakan arahan dan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menyediakan lingkungan rumah yang aman dan kondusif, anak akan senang bermain, mengeksplorasi hingga menemukan berbagai hal baru yang dapat meningkatkan level perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Harapannya kelak dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan produktif. Yang kedua, pengembangan anak di lingkungan sekolah. Sekolah memegang peranan penting dalam proses sosialisasi anak. Walaupun sekolah merupakan hanya salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan anak, anak mengalami perubahan dalam perilaku sosialnya setelah ia masuk sekolah. Di rumah, ia hanya bergaul dengan anggota keluarga yang terbatas jumlahnya, terutama dengan anggota keluarga dan anak-anak tetangga. Suasana di rumah bercorak informal dan banyak tindakan yang diizinkan menurut suasana di rumah. Namun, sekolah berfungsi dan bertujuan sebagai lembaga untuk memproses perkembangan anak secara menyeluruh sehingga dapat berkembang secara optimal sesuai dengan harapan dan norma yang berlaku di masyarakat. Sifat-sifat dan fungsi peranan lembaga pendidikan sekolah. Yang pertama, tumbuh sesudah keluarga atau tempat didik kedua. Dalam sebuah keluarga tidak selamanya tersedia kesempatan dan kesanggupan memberikan pendidikan kepada anaknya, sehingga keluarga menyerahkan tanggung jawab kepada sekolah. 2. Lembaga pendidikan formal dinamakan lembaga pendidikan karena sekolah mempunyai bentuk yang jelas dalam arti memiliki program yang telah direncanakan dengan teratur dan ditetapkan dengan resmi. Ketiga,
lembaga pendidikan yang tidak bersifat kodrati. Lembaga pendidikan didirikan atas dasar hubungan darah atau guru dan murid seperti halnya di keluarga. Namun tetapi berdasarkan hubungan yang bersifat formal. Sekolah juga bertujuan sebagai lembaga untuk memproses perkembangan anak secara menyeluruh sehingga dapat berkembang secara optimal sesuai dengan harapan dan norma yang berlaku di masyarakat. Sekolah juga dilukiskan sebagai masyarakat kecil bagi anak yang memiliki budaya, norma dan aturan, serta tuntutan tertentu. Dengan demikian, sekolah mendefinisikan dan membatasi perilaku, perasaan, dan sikap anak. Di dalam lembaga sekolah yang membantu lingkungan keluarga, maka mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak yang dibawa dari keluarga. Sementara dalam perkembangan pribadi anak, didik peranan sekolah dengan melalui kurikulum. Antara lain, anak dididik belajar bergaul sesama anak, antara guru dengan anak murid, dan antara anak didik dengan orang yang bukan guru atau karyawan. Anak didik belajar mentaati peraturan-peraturan sekolah, mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Perkembangan yang ketiga, yakni perkembangan fisik dan psikologis anak. Perkembangan fisik atau tumbuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Cullen dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem syaraf yang sangat mempengaruhi perkembangan dan kecerdasan dan emosi. 2. Otot-otot yang mempengaruhi perkembangan, kekuatan, dan kemampuan motorik. Sedangkan yang ketiga, kelenjar ekdoktrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Dan yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Perkembangan fisik ini merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan dengan meningkatkan pertumbuhan tubuh, baik berat badan maupun tinggi badan serta kekuatannya, memungkinkan anak untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya. Juga sistem syaraf pusat memberikan kesiapan pada anak untuk lebih meningkatkan pemahaman dan penguasaan terhadap tubuhnya. Pengembangan fisik meliputi tinggi badan, berat badan, perbandingan tubuh, postur tubuh, tulang dan otot, lemak, dan gigi. Dan yang perkembangan yang terakhir ialah perkembangan terhadap hal baru. Keaktivitas anak dapat dikembangkan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, bermain. Bermain bisa meliputi mainan yang membantu anak untuk tumbuh kembang dan berhitung. 2. Melatih kemampuan otak kanan seperti congklak. 3. Berkreasi setiap hari. Bisa dilatih dengan menggambar. 4. Beri anak pengalaman baru. Ajaklah anak-anak keluar rumah untuk bisa mempelajari hal-hal yang baru. Meningkatkan perbedaan kata pada anak. Melatih 6. Melatih kemampuan mendengar anak.
7. Kesediaan fasilitas yang mendukung aktivitas anak. 8. Hubungan kreativitas dengan anak usia dini. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.